Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal tentang manajerial ya teman-teman. Udah lama juga kita nggak bahas soal manajerial. Dan aku ambil soal ini dari beragam sumber, ada dari Telegram maupun Instagram. Dan buat kalian yang mau menambah kumpulan soal entah itu teknis, sosiokultural, manajerial maupun wawancara, kalian bisa order ebook ini teman-teman melalui via WhatsApp ya. Jadi nanti nomor WhatsApp-nya aku cantumin di description box aku. Jadi untuk info lanjut, kalian tinggal chat aja nomor itu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Soal nomor satu, kita baca bareng-bareng. Setelah berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan di BBPK Ciloto, kamu ditantang untuk membuat sistem teknologi digital bernama Cika yang akan mempermudah screening riwayat kesehatan di masa pandemik. Sebagai orang yang kreatif, yang akan kamu lakukan adalah A. Percaya diri bahwa karya saya bermanfaat. B. Menyesuaikan kebutuhan dengan karya saya. C. Menyusun konsep berdasarkan masukan banyak pihak. D. Membuat program digital menjadi sesimpel mungkin dan menghindari plagiarisme. Oke, di sini kan ditanya sebagai orang yang kreatif. Orang kreatif tuh yang menemukan hal-hal yang baru gitu ya teman-teman. Menciptakan hal yang bermanfaat lah kayak gitu. Nah, di sini kita ditantang untuk membuat suatu sistem teknologi digital ya yang bernama Cika ini yang untuk mempermudah screening riwayat kesehatan di masa pandemik. Nah, jadi ini berguna untuk semua orang. Jadi tidak hanya pada kalangan tertentu, tapi ini berguna untuk semua orang. Nah, jadi kita sebagai orang yang kreatif, kita harus bisa membuat teknologi digital tersebut menjadi sesimpel mungkin, jadi semua orang itu bisa menggunakannya, anti ribet ya teman-teman, dan juga kita pastikan bahwa tidak ada yang namanya plagiat kayak gitu. Nah, jadi sih nomor satu itu jawabannya adalah yang D, membuat program digital menjadi sesimpel mungkin. Tujuannya adalah supaya bisa digunakan untuk semua orang ya, semua kalangan kayak gitu. Dan juga tetap menghindari yang namanya plagiarism kayak gitu. Nah, jadi nomor satu jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor dua. Oke, soal nomor dua. Eko merupakan seorang staf pengajar di sebuah lembaga bimbingan belajar. Suatu hari saat ia sedang merasa sangat letih karena beban kerja yang berat, ia diminta untuk melayani tamu yang sedang kesulitan mengisi formulir. Maka tindakan Eko seharusnya adalah, oke, dia adalah sebagai staf pengajar di sebuah lembaga bimbel ya. Kemudian tiba-tiba itu tuh suatu hari merasa sangat letih karena beban kerja yang berat. Kemudian dia diminta untuk melayani tamu yang sedang kesulitan mengisi formulir. Nah, jadi di satu sisi dia capek banget, di satu sisi dia disuruh melayani tamu yang sedang kesulitan mengisi formulir. Nah, tindakan Eko seharusnya adalah oke, A. Mengizinkan untuk membawa pulang diisi di rumah. B. Bersabar menunggunya sampai dapat mengisi formulir tersebut. C. Meminta satpam untuk membantu mengisi formulir. D. Memandu pengisian dengan ramah. Oke, di sini kan dia kesulitan ya untuk mengisi formulirnya. Jadi kita sebagai Eko ini adalah membantu ya atau memberikan instruksi cara pengisian formulir tersebut dengan ramah ya walaupun kita lagi capek banget kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang D. Ini gampang ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Selain bekerja sebagai ASN PPK, Anda juga adalah seorang YouTuber yang sedang naik daun. Suatu hari, asisten Anda meminta Anda untuk syuting di luar kota. Sedangkan masih banyak sekali beban pekerjaan di kantor yang harus Anda selesaikan. Maka sikap Anda, A. Meminta izin atasan agar bisa melimpahkan pekerjaan ke rekan yang lain. B. Mengundurkan diri dari per-YouTuban. C. Marah pada keadaan. D. Segera menyelesaikan pekerjaan. Kalau tidak terkejar baru meminta izin atasan. Oke, kita cari nih poin yang paling tinggi. Kalau yang A, meminta izin atasan agar bisa melimpahkan pekerjaan ke rekan yang lain. Ini poinnya masih rendah ya teman-teman. Kita cari poin paling tingginya adalah 4. Nah, ini masih 3. Jadi enggak ya teman-teman. Jadi dia kayak kurang ada tanggung jawabnya kayak gitu. Kalau yang B, mengundurkan diri dari per-YouTuban, ini juga aku kurang setuju. Kemudian yang C, marah pada keadaan, ini juga. Kemudian yang D, segera menyelesaikan pekerjaan, kalau tidak terkejar baru meminta izin atasan. Nah, ini tuh terlihat tanggung jawab dia untuk menyelesaikan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai seorang ASN P3K kayak gitu. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4.
Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Pada hari pertama, Sari bekerja sebagai seorang staf pelayanan publik. Seorang ibu memarahi Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan dengan staf yang lainnya, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, yang seharusnya dilakukan Sari adalah A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. D. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja. Oke, di sini poin satunya ada di C, kemudian poin 2 itu ada di D ya, karena menjelaskan, karena orang customer itu tidak perlu, apa ya, tidak ingin tahu masalah kita, mau kita hari pertama atau anak baru, anak magang kayak gitu, dia nggak peduli, yang penting, pelayanannya itu cepat kayak gitu. Nah, jadi, kemudian poin tiganya ada di B ya. Nah, dia mencoba nih untuk mengendalikan diri dari amarah kayak gitu. Nah, tapi jawaban paling tinggi itu ada di A, teman-teman, yaitu meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Jadi tuh karena dia dimarahi sama ibunya karena emang kita yang lama, jadi kita harus minta maaf nih sama ibunya. Kita minta maaf karena kita kurang cekatan dan kita berusaha untuk mempercepat pelayanan tersebut sehingga ibu tersebut bisa nantinya puas dengan pelayanan kita kayak gitu, teman-teman. Jadi di sini kelihatan tanggung jawab maupun usaha untuk memperbaiki diri ya, teman-teman, kerja kerasnya. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Kinerja dalam perusahaan berjalan cukup baik. Namun, atasan terkesan mengontrol situasi dengan ketat sehingga menjadi pembicaraan oleh rekan-rekan sekerja. Sikap saya adalah A. Tidak melakukan apapun dan mengikuti jalannya sistem yang ada. B. Tidak peduli asalkan tidak mengganggu kinerja saya. C. Melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. D. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan prioritas tugas pada atasan. Oke, di sini diketahui bahwa kinerja dalam perusahaannya itu berjalan cukup baik ya. Berarti kayak masih baik nih kategorinya. Tapi masalahnya atasannya itu selalu mengontrol situasi dengan ketat ya, sehingga menjadi buah bibir nih oleh rekan-rekan kerja kita. Nah, sikap kita itu adalah apa nih? Kalau aku bakalan pilih yang C, teman-teman. Maaf, yang D, teman-teman, yaitu mengingatkan pentingnya batas waktu dan prioritas tugas pada atasan. Nah, pasti maksud dan tujuan si atasan ini mengontrol tuh kan biar kinerjanya itu semakin baik ya, teman-teman. Pasti tujuannya itu baik lah, kayak gitu. Nah, jadi sikap kita terhadap orang-orang yang menggunjing di belakang, ya kita ingatkan ya bahwa pentingnya ada batasan waktu ya. Kemudian tugas kita di kantor itu yang harus menjadi prioritas utama kayak gitu untuk tetap memajukan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu jelek, bakalan bisa bangkrut. Nah, kalau pas perusahaannya bangkrut, kita bisa di PHK kayak gitu. Nah, makanya nomor 5 aku lebih jawab yang D, teman-teman, poin empatnya. Jadi mungkin dari kalian ada yang berbeda dengan jawaban aku dari kelima soal ini. Boleh komen di kolom komentar dan juga sertakan alasannya kenapa kalian pilih jawaban tersebut. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton dan yang udah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya dan share soal ini ke semua sosial media yang kalian punya supaya kalian bisa belajar bareng aku dan teman-teman kalian juga bisa belajar dari aku. Dan aku mohon maaf kalau misalnya ada salah maupun penyampaian yang kurang jelas atau terlalu cepat, aku mohon maaf. Sekian dari aku, see you next video. Bye bye.